Jangan izinkan saudara menjauh dari Tuhan. Ya, tetap dekat sama Tuhan. Kasih Dia, senangkan hatinya. Saudara, kita nggak tahu Tuhan itu kapan datang. Jesus is coming, ya. Tuhan itu datang segera. Kita nggak tahu waktunya kapan. Tapi biarlah ketika Dia datang, Dia menjumpai hati kita menyala-nyala, mengasihi Dia, dan hati kita menyenangkan hatinya. Saya mau menyapa semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat baik, jemaat global maupun juga para YouTube subscribers kita yang setia mengikuti channel kebaktian kita. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Menyenangkan Hati Tuhan. Saudara, banyak orang percaya yang menganggap bahwa melayani Tuhan itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan untuk Tuhan. Itu tidak salah, tapi juga tidak tepat. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita bisa melayani Tuhan tanpa menyenangkan hatinya, tapi kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan tanpa melayani Dia. Nah, pagi hari ini saya ingin membahas drama yang dialami Daud ketika memindahkan tabut perjanjian, tabut Tuhan dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Peristiwa ini memberikan kita pelajaran yang baik sekaligus peringatan supaya orang-orang percaya tahu bahwa menyenangkan hati Tuhan dan melakukan firman-Nya itu yang terutama. Saudara, tabut perjanjian atau tabut Tuhan yang semula dirampas orang Filistin, ketika tabut ini ada di tengah-tengah orang Filistin, maka kehidupan orang Filistin ini sangat menderita. Terjadi hama, tanahnya kena hama, orang-orangnya sakit, kena bisul-bisul, ya. Ternaknya mati dan sebagainya. Akhirnya para dukun-dukun atau imam-imam berhala yang menyembah Dagon pada waktu itu mereka berkata, sudah kembalikan aja ini tabut Tuhan ini, tabut Tuhannya orang Israel, kembalikan aja ke Israel katanya. Ini bikin celaka kita ini katanya. Singkat cerita, orang Filistin itu membawa kembali tabut Tuhan ini dengan dinaikkan kereta, ditarik oleh lembu, dan ditaruh di rumah Abinadab. Dikatakan di Alkitab yang di atas bukit. Ya. Saya ingin mengajak kita membaca 1 Samuel pasal 7, ayat yang pertama dan yang kedua. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara, ini satu peristiwa yang sungguh-sungguh istimewa. Ya. Dikatakan dalam ayat yang kedua ini, ketika tabut itu sudah dibawa ke rumah Abinadab, itu waktunya lewat 20 tahun, saudara. Bukan waktu yang sedikit. Ya. Gill and Delitzsch, mereka ini sejarawan Alkitab, memperkirakan tabut perjanjian itu ada di rumah Abinadab itu selama 70 tahun. Ya. Rinciannya 20 tahun tadi waktu dikembalikan, baru dikembalikan oleh orang Filistin 20 tahun. Kemudian di zaman Samuel dan Raja Saul itu 40 tahun. Tabut itu ada di rumah Abinadab, dan zaman Daud
pengganti Saul 10 tahun. Jadi kira-kira 70 tahun tabut perjanjian ini ada di rumah Abinadab. Padahal kita tahu saudara, tabut perjanjian atau tabut Tuhan ini adalah simbol kehadiran Tuhan, Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa di tengah umatnya Israel. Saudara ingat ya, kemanapun juga orang Israel pergi, tabut Tuhan ini mesti ada di tengah mereka. Dan kita tahu di atas tabut ini ada hadirat Tuhan di situ. Mereka tahu Tuhan hadir. Ya. Kemana saja mereka pergi, tabut Tuhan selalu menyertai mereka. Bahkan ketika orang Israel ini perang melawan suku-suku di Kanaan pada waktu itu, maka tabut perjanjian ini, tabut Tuhan ini diusung di depan tentara sebagai simbol kemenangan. Simbol kalau ada Tuhan, kalau ada tabut Tuhan di situ, mereka yakin mereka pasti menang. Ya, sebagai simbol kemenangan. Bukan cuma kehadiran Tuhan, tetapi sebagai simbol yang membawa kemenangan. Karena Tuhan hadir, maka mereka mengalami kemenangan itu. Ya. Tapi kalau saya perhatikan, tanpa terasa tabut ini ada di rumah Abinadab sampai 70 tahun. Gak diapa-apain di situ, diabaikan selama 70 tahun. Simbol Allah yang hidup dan berkuasa dianggap atau diperlakukan seperti barang mati yang tidak berharga di rumah Abinadab. 70 tahun. Bukan waktu yang sedikit loh saudara. Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang selalu berperang di hadapan umatnya, Allah yang selalu memberi kemenangan kepada umatnya, diabaikan selama 70 tahun. Saudara, hari ini saya mau ngajak saudara merasakan hatinya Tuhan. Kalau Tuhan yang mengasihi umatnya itu seperti itu diabaikan, bukan 70 hari, 70 tahun. Gimana perasaan hati saudara? Coba rasakan. Ya. Ketika saya baca ini, saya bisa merasakan hati Tuhan yang begitu sakit, saudara. Tuhan yang mengasihi umatnya diabaikan oleh umatnya. Tuhan yang tidak pernah terpisah dari mereka. Mulai dari berangkat dari Mesir, keluar dari perbudakan Mesir. Tidak pernah terpisah dari mereka. Diabaikan selama 70 tahun. Wah, nggak main-main, saudara. Ya. Saya punya cucu saya 3, lucu-lucu sekali. Saudara tahu nggak, kalau nggak ketemu cucu saya 1 hari aja, rasa kangennya luar biasa, saudara. Kepingin ketemu, 1 hari loh nggak ketemu, sudah kepingin ketemu luar biasa. Sampai saya berdoa sama Tuhan, ketika saya harus melalui banyak pergumulan dalam hidup saya, melalui berbagai macam penyakit yang harus saya hadapi, saya berdoa sama Tuhan. Saya minta Tuhan berikan saya kesempatan untuk melihat cucu-cucu saya married. Dan saya percaya, cinta kepada keluarga, cinta kepada cucu-cucu ini juga merupakan salah satu kekuatan saya, memberikan semangat, fighting spirit saya, untuk saya menghadapi segala kesulitan kehidupan saya. Saudara, Tuhan yang begitu mengasihi orang Israel, diabaikan seperti barang mati tidak berharga. Wow. Nangis, saudara. Hati Tuhan pasti sedih. Di Jepang ada satu restoran yang bernama Restoran of Mistaken Order. Ya. Restoran ini lucu, saudara. Kalau saudara pergi ke restoran ini, saudara harus siap pesanan saudara apa, dapatnya lain. Ya. Bagi saudara yang punya darah tinggi mungkin bisa blood drag.
Karena kalau saudara pesan nasi goreng, datangnya mungkin nasi campur, saudara. Kalau saudara pesan es krim, datangnya bisa wine. Pokoknya keliru semua, gitu ya. Kenapa kok ada restoran seperti ini, restoran salah order ini? Karena ternyata restoran ini dilayani oleh orang-orang lansia, orang-orang lanjut usia yang sudah demensia. Bahkan ketika saudara order, saudara akan diminta mengulang order saudara berkali-kali. Mereka sudah mencatat order saudara, karena saudara sudah mengulang order itu berkali-kali, tapi nanti keluarnya masih tetap salah. Restoran ini dibangun oleh seorang yang namanya Shiro Oguni. Tujuannya ada supaya orang-orang yang lansia, yang demensia ini tadi tidak merasa terabaikan. Biasanya orang-orang gini kan terabaikan oleh anak cucunya, dimasukin ke nursing home dan sebagainya. Shiro Oguni ini membuat restoran salah order ini memang dengan sengaja untuk membuat mereka selalu berada di dalam satu komunitas. Mereka merasa masih diperlukan. Saudara, orang yang diabaikan itu tidak enak loh saudara. Ya. Saya kadang kasihan lihat orang-orang lansia yang diabaikan oleh keluarganya. Padahal sebetulnya mereka itu membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kehadiran orang lain di dalam hidup mereka. Sama seperti mereka pun juga ingin hadir di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang lain. Nah itulah sebabnya restoran salah order ini dibangun oleh Shiro Oguni ini, tujuannya untuk melibatkan mereka ini, membuat mereka itu tetap punya semangat hidup. Orang-orang yang sudah diabaikan ini tidak punya semangat hidup, saudara. Nah kisah ini, kalau orang-orang ini yang sudah diabaikan ini, yang sudah lansia ini aja masih berusaha dihadirkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan komunitas di Jepang. Bayangin kalau Tuhan yang hidup, Tuhan yang aktif diabaikan selama 70 tahun. Bayangin, rasakan perasaan hati Tuhan bagaimana. Diabaikan oleh umatnya sendiri. Bayangin kalau saudara diabaikan oleh anak saudara sendiri. Anak yang saudara cintai, saudara mengabaikan saudara. Gak nganggap saudara, gak pernah nyapa saudara dan sebagainya. 70 tahun saudara. Wow. Ini betul-betul satu keadaan yang menyedihkan. Ya. Nah ketika Daud menjadi raja di Yerusalem, rupanya Daud merasa ada yang salah, ada yang kurang. Karena dia tahu tabut perjanjian ini masih di rumah Abinadab. Kemudian dia mulai punya rencana memindahkan tabut ini ke Yerusalem. Mari kita baca 2 Samuel pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita baca. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyu, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahyu berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa
Demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara, dari apa yang kita baca ini, kita mungkin masih belum ketemu, belum melihat kenapa peristiwa ini terjadi. Kayaknya biasa-biasa aja, ya. Tapi sebetulnya ini nggak biasa. Peristiwa ini terjadi, saya sebut sebagai peristiwa drama pemindahan tabut perjanjian ini. Ini terjadi karena ada satu kebiasaan Daud yang tidak dilakukan, yaitu apa? Tanya Tuhan. Daud ini biasanya selalu tanya Tuhan. Mau perang tanya Tuhan, mau ini tanya Tuhan, mau itu tanya Tuhan. Tapi kali ini memindahkan tabut perjanjian, dia tidak tanya Tuhan. Ya. Tabut perjanjian ini dinaikkan kereta yang baru, dikatakan ditarik oleh lembu, saudara. Kalau saudara perhatikan, ini bukan cara orang Yahudi, bukan cara orang Israel. Rupanya Daud ini cuma meniru bagaimana orang Filistin itu mengembalikan tabut perjanjian ini. Ya. Orang Filistin pada waktu itu menaikkan tabut perjanjian ini di atas kereta yang baru, lalu menariknya dengan lembu, bawa ke rumah Abinadab. Nah rupanya Daud ini cuma ngeliat, Daud bersama orang-orang cuma ngikutin aja apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang Filistin ini. Padahal kalau sudah perhatikan, menurut hukum Taurat, ini bukan caranya orang Israel mengusung tabut perjanjian. Sudah tahu menurut hukum Taurat apa yang mesti dilakukan? Tabut perjanjian dipekul, saudara. Karena di sudut-sudutnya ada 4 gelang yang bisa dimasukin kayu pemikul, dipikul oleh para imam Lewi. Ini peraturan hukum Taurat. Saudara bayangin ya. Rupanya karena 70 tahun tabut perjanjian tidak diperhatikan atau tidak atau diabaikan oleh orang-orang Israel. Rupanya mereka lupa akan peraturan hukum Taurat berkenaan dengan tabut perjanjian ini. Mereka anggap ini ya sudah, orang Filistin diangkut pakai kereta, maka orang Israel juga ikut-ikutan ngangkut pakai kereta. Padahal enggak. Ya. Bagi orang Filistin mungkin kita bertanya, loh kenapa orang Filistin ngangkut tabut perjanjian dinaikkan ke atas kereta yang baru, ditarik sama lembu, enggak apa-apa. Mungkin orang Israel mikirnya dinaikkan kereta enggak apa-apa. Mereka ikut-ikutan dinaikkan kereta yang baru, ditarik lembu. Tapi apa yang terjadi? Lembunya tergelincir. Begitu lembu tergelincir, Usa yang ada di samping tabut perjanjian ini mencegah supaya tabut ini nggak jatuh karena lembunya tergelincir. Dia pegang tabut perjanjiannya, mati Usa, saudara. Ngeri ya. Kelihatannya Tuhan kok begitu ganas gitu ya. Masa dipegangnya mati dia. Inilah Tuhan, saudara. Tuhan tuh punya standar moral yang tidak bisa dibikin main-main. Kita ini keliru, salah kaprah, saudara, seringkali. Karena kita lihat apa yang dilakukan orang lain itu tidak apa-apa, meskipun salah terus kita ikut-ikutan. Dia tidak apa-apa kok, Pak. Oh, tidak bisa, saudara. Bagi orang lain, Tuhan tuh masih memberi kemurahan. Tuhan masih mengizinkan orang Filistin
menaikkan tabut perjanjian di atas kereta dan menariknya dengan lembu. Karena apa? Karena Tuhan lebih suka tabut perjanjian dinaikkan kereta, ditarik lembu, daripada dipikul sama imam-imam penyembah Dagon. Nangkep gak saudara ya? Imam-imam Filistin ini penyembah Dagon, dewa berhala mereka, dewa Dagon. Tuhan gak mau diangkat imam-imam penyembah Dagon. Mending ditaruh di kereta, ditarik sama lembu, masih mendingan kata Tuhan ya. Tapi bagi orang Israel, umat Tuhan yang sudah tahu hukum Taurat, sudah ngerti mestinya bagaimana, mereka tidak lakukan ini yang terjadi. Seolah-olah Tuhan itu memperlakukan satu standar moral yang berbeda terhadap orang Filistin dan terhadap orang Israel. Ya memang Tuhan punya standar moral terhadap umatnya yang tidak bisa dipaksakan kepada orang yang belum percaya. Tapi terhadap orang percaya, terhadap umat Tuhan, dia punya standar moral sendiri yang diperlakukan dengan begitu ketat. Itu sebabnya saya mau encourage saudara. Sebagai orang percaya, kita ini gak boleh ikut-ikutan sama orang lain. Kalau orang lain itu gak apa-apa, bukan berarti saudara dan saya gak apa-apa loh. Nangkep ya saudara ya? Standar moral yang ditetapkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, itu beda dengan yang ditetapkan Tuhan terhadap orang lain. Terutama terhadap orang yang belum percaya. Kita orang percaya saudara. Kita sudah tahu firman Tuhan. Sudah tahu standar moral Tuhan. Jangan main-main. Saya ambil contoh. Saya ini selalu kalau cerita tentang mujizat, ya, saya tahu ada banyak orang yang tidak percaya. Ya. Bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang belum percaya, tidak percaya tentang bagaimana mujizat Tuhan yang terjadi, tidak apa-apa. Karena mau mereka tidak percaya kok. Tidak percaya sama Tuhan sama tidak percaya sama mujizat Tuhan, sami mawon gitu ya kira-kira. Sama aja. Tapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepada Tuhan dan sudah percaya kepada Yesus, masih tidak percaya kepada mujizat Tuhan, ini yang bahaya. Saya tidak meten-meteni saudara. Tapi kalau saudara percaya terhadap mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam komunitas umatnya, saudara berhadapan dengan Tuhan. Gak main-main saudara. Ada standar Tuhan yang diperlakukan dengan begitu ketat untuk setiap umat Tuhan. Ya. Gara-gara Daud tidak tanya sama Tuhan, dia melakukan kesalahan fatal tanpa disadarinya. Saya yakin kalau Daud sadar, tidak mungkin dia kerjakan. Tidak mungkin dia berani taruh tabut perjanjian di atas kereta, ditarik sama lembu. Nangkap gak saudara ya? Pasti Daud gak ingat. Pasti lupa akan hukum Taurat. Karena apa? Sudah terlalu lama mengabaikan tabut perjanjian ini, 70 tahun. Peringatan bagi kita. Kalau saudara mengabaikan Tuhan, saudara kerasa enggak? Siapa yang punya kesaksian di sini? Kalau saudara mulai mengabaikan sama Tuhan, hati saudara mulai dingin sama Tuhan. Lama-lama tambah dingin atau tambah panas? Tambah dingin. Sungguhan saudara. Untuk kembali kepada Tuhan sampai panas, menyala-nyala, berkobar kembali sama Tuhan. Tidak gampang. Makin lama makin dingin. Karena itu orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, makin lama makin menjauh dari Tuhan. Makin lama makin mengabaikan Tuhan. Makin lama hatinya makin dingin sama Tuhan. Yang dulunya berkobar-kobar mengasihi Tuhan, sekarang sudah apatis sama Tuhan. Sudah dingin sama Tuhan, tidak ada kehangatannya sama Tuhan. Kalau diajak ayo ke gereja, ya, tapi tidak ke gereja. Saudara, ini bahaya. Makanya saya encourage seluruh jemaat di sini,
Jangan izinkan hati kita ini dingin sama Tuhan. Kalau ada kesalahan, cepat bertobat. Balik sama Tuhan. Amin. Kembali sama Tuhan. Dekatkan diri saudara sama Tuhan. Jangan biarkan roh di dalam diri saudara padam. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan itu pasti selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Bagi saya yang menikmati mujizat Tuhan terus-menerus, saya makin happy. Makin saya ceritakan mujizat Tuhan, hati saya makin membara, makin indah, makin merasakan, Tuhan itu dekatnya luar biasa, baiknya luar biasa, powerfulnya luar biasa. Jangan izinkan saudara menjauh dari Tuhan. Ya. Tetap dekat sama Tuhan. Kasih Dia. Senangkan hatinya. Saudara, kita nggak tahu Tuhan itu kapan datang. Jesus is coming, ya. Tuhan itu datang segera. Kita nggak tahu waktunya kapan. Tapi biarlah ketika Dia datang, Dia menjumpai hati kita menyala-nyala, mengasihi Dia, dan hati kita menyenangkan hatinya. Ayat yang ke-12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Perhatikan ayat 13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Saudara lihat di ayat yang ke-12, cara Daud yang pertama dinaikkan kereta ditarik lembu, cara yang kedua apa? Diangkat. Meskipun Alkitab tidak mencatat dari sini, kita bisa tahu. Rupanya Daud sudah tanya Tuhan. Rupanya Tuhan sudah mengingatkan Daud akan firman-Nya, akan hukum Tauratnya. Bahwa tabut Tuhan itu mesti digotong, saudara. Artinya apa? Personalize. Tuhan itu dipersonalisasi, dipersonalize, dibuat personalize, dibuat personal. Hubungan kita sama Tuhan itu bukan cuma ya saya tahu Tuhan Yesus, ya tahu saya ngerti Tuhan Yesus, Bapak Sorgawi yang ngerti, Bapak di sorga ngerti, kayak kita berdoa Bapak kami yang di sorga ngerti. Nah saudara, Tuhan mau hubungan kita sama Tuhan itu personalize, personal. Dia itu juru selamat ya pribadi. Coba saudara nanti praktekkan kalau saudara berdoa. Saudara berkata gini, Bapakku, sebut dia Bapakku. Tuhan Yesusku, jadi personal. Nanti lihat, rasakan hati saudara. Setiap kali saya menyebut dia sebagai personal, sebagai pribadi yang saya kenal, ada kehangatan dalam hati saya. Semalam ketika saya mempersiapkan khotbah ini, hati saya, mata saya penuh air mata. Saya merasakan kehangatan cintanya Tuhan kepada saya. Coba perhatikan berapa lama Tuhan berjalan di depan hidup saudara, berapa tahun
mengalami suka duka hidup saudara bersama saudara berapa tahun. Buktinya saudara masih sehat walafiat hari ini, masih bisa makan, tidak kekurangan, punya pekerjaan, dilindungi Tuhan, dijaga pagi, siang, dan malam. Itu tandanya Tuhan secara personal hadir dalam kehidupan saudara, setiap orang, setiap hari, setiap saat, selama puluhan tahun hidup saudara sampai hari ini. Mengalami suka dan duka bersama saudara, mencintai saudara, tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Nah, sekarang coba kita hitung terhadap Allah yang begitu personal kepada saudara, yang begitu mengasihi saudara, yang begitu cinta dan berusaha terus menyenangkan hati saudara. Bagaimana hati kita terhadap Dia? Apakah hati kita terhadap Tuhan sama seperti hati Tuhan terhadap kita, yang mengasihi dan berusaha menyenangkan hati kita? Saudara, saya merasa bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang personal buat saya tadi itu selalu berusaha menyenangkan hati saya. Sampai hal-hal yang terkecil-kecil sekalipun Tuhan itu berusaha menyenangkan hati saya. Sampai kadang-kadang saya tuh ketawa sendiri. Karena apa? Hal yang kecil-kecil, saudara. Tuhan penuhi. Saya udah cerita ya, berapa banyak kejadian terjadi. Ini ada Tante Lili di sini. Saya pernah cerita betapa Tuhan itu luar biasa. Ketika kami ingin minum kopi, saudara, saya enggak bawa notes, enggak bawa uang cash, Tante juga enggak bawa uang cash. Tiba-tiba di dalam troli Tante Lili ada uang $20, uang cash. Yang belum pernah Tante itu naruh uang di atas troli, di dalam troli cemplungin gitu, enggak. Saya tahu Tante Lili selalu taruh di dompetnya. Ini ada uang berkeliaran di trolinya, $20. Akhirnya pakai uang itu beli. Karena enggak bisa pakai kredit card. Saya tuh biasanya bawa kredit card tapi enggak bawa uang cash. Akhirnya dengan uang $20 di troli Tante Lili kita beli. Beli kopi 3 buat saya, Tante Lili dan Mena. Kembalinya $3,5. Itu ada orangnya. Dipegang di tangannya. Udah sambil minum kopi kita ngobrol. Selesai minum kopi, kita masih mau minum lagi. Karena masih haus. Masih mau minum lagi, mau beli lemon lime bitter. Harganya juga sama, saudara. $5,5. 3 orang berarti butuh $16,5. Duitnya di Tante Lili yang koin $3,5 bisa tiba-tiba jadi $25. Uang cash di tangannya $25. Dari mana ini duit, saudara? Dahsyatnya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, untuk sebuah kopi dan sebuah lemon lime bitter buat anak-anaknya bertiga, Tuhan sediakan dengan dahsyat. Bagi saya luar biasa, memang enggak punya duit, enggak bawa duit cash kok, saudara. Itu satu-satunya duit cash yang ada di dalam trolinya Tante Lili. Bagaimana duit tadi itu bisa jadi duit seperti itu? Itu kalau bukan Tuhan yang kerjakan, siapa? Dan apa tujuan Tuhan memberikan mujizat seperti itu? Tidak ada lain, untuk menyenangkan hati anak-anaknya. Amin. Hal kecil-kecil, saudara. Tapi Tuhan tuh selalu berusaha menyenangkan hati kita. Nah, sekarang kita bagaimana? Kalau Tuhan sudah terbukti begitu luar biasanya cintanya dan berusaha menyenangkan hati kita, kita bagaimana sama Tuhan? Ini yang perlu dijawab. Apakah kita juga mengasihi Dia dan selalu berusaha menyenangkan hatinya? Atau kita mau sibuk sendiri tanpa peduli sama Tuhan? Oh, nggak bisa.
2 Samuel 7 ayat yang pertama dan kedua. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Saudara, ini loh hatinya Daud. Daud itu luar biasa, saudara. Dia ngerti betapa Tuhan itu cinta sama dia. Dia tinggal di istananya, mengalami kenyamanan dan kenikmatan hidup, karena lawan-lawannya sudah dikalahkan di sekelilingnya. Dia nggak tentram. Kalau sudah baca dalam Mazmur 132 ayat 1 sampai 5, sudah bisa merasakan cintanya Daud ini. Dia berkata, aku tidak bisa tidur Tuhan, karena aku tahu Engkau masih ada di bawah tenda, sedangkan aku ada di istana. Tidak mau dia, saudara. Kadang orang percaya, orang Kristen, kenyamanan itu menjadi musuh besarnya iman. Makin nyaman, makin lupa Tuhan. Kalau makin menderita, makin ingat Tuhan. Kira-kira gitu, saudara. Jadi jangan heran kalau hidup saudara kadang-kadang dikirim sama Tuhan penderitaan sedikit, supaya ingat sama Tuhan. Ya, jangan sampai kenyamanan bikin kita lupa sama Tuhan. Amin. Ya. Daud ini seperti ini. Rupanya Daud membawa tabut perjanjian ini ke Yerusalem. Rupanya dia punya keinginan untuk membangun bait Allah, membangun bait fisiknya Tuhan. Makanya dia mau supaya tabut perjanjian itu ada di Yerusalem lebih dulu, karena dia mau bangun bait Allah itu di Yerusalem. Tapi ternyata keinginan Daud tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan bilang sama Daud, tanganmu penuh darah. Kamu tidak boleh bangun bait suciku. Anakmu yang akan bangun. Salomo. Bait suci yang pertama dibangun oleh Salomo. Tapi inilah hatinya Daud. Saudara, saya percaya kalau saudara hidup bersama Tuhan dan bisa merasakan hatinya Tuhan, saudara pasti akan cinta sama dia. Dan saudara akan berusaha menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan selalu berusaha menyenangkan hati saudara. Saudara ngerasa enggak kalau Tuhan itu selalu ingin berusaha menyenangkan hati saudara? Terasa ya? Siapa yang pernah ngalamin ini dan selalu merasakan ini? Iya, puji Tuhan. Amin. Iya, hati Tuhan selalu cinta sama kita. Kita ini terasa, saudara. Dulu waktu saudara masih muda, saudara ngerasa enggak kalau ada cewek atau cowok yang mencintai saudara? Terasa enggak? Atau pura-pura enggak terasa? Terasa, saudara. Dicintai orang kalau enggak terasa ya kebangetan, saudara. Kebangetan. Tuhan itu cinta kita. Kita ini bisa rasakan cintanya Tuhan. Bagaimana dia berusaha menyenangkan kita. Kita pun juga ngerti bagaimana Tuhan itu berusaha menyenangkan hati kita. Dari hal yang kecil-kecil. Karena itu respon kita yang paling penting. Kalau kita sudah bisa merasakan cintanya Tuhan dalam hidup kita, dan bagaimana Tuhan itu berusaha menyenangkan hati kita, terus kita ini bagaimana? Apakah kita juga memberikan respon yang sama, mengasihi dia, berusaha menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita juga melakukan respon yang sama? Ini yang paling penting. Jangan cuma taking for granted, dicintai dan disenangkan Tuhan. No, Tuhan itu tidak punya kewajiban. Tapi biarlah kita yang mengambil keputusan sendiri untuk mengasihi Tuhan dan untuk menyenangkan hati dia. Coba lihat Daud ini, saudara. Sambil mengusung tabut perjanjian,
Dikatakan setiap kali pengusungnya maju 6 langkah. 6 langkah loh saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maju 6 langkah. Daud motong lembu dan motong anak lembu. Bayangin. Dari rumah Abinadab sampai Yerusalem itu berapa kilometer kira-kira saudara ya. Saking saya nggak sempat mencari datanya. Tapi saya percaya ini bukan cuma jarak 10 meter, betul nggak? Pasti berapa puluh kilometer kita nggak tahu. Tapi ini yang dia lakukan. Ini menunjukkan bagaimana Daud itu berani korban. Mempersembahkan lembu dan anak lembu gemuk setiap kali 6 langkah. Wow, tak bayangin saudara. 6 langkah itu kan kira-kira 6 meter. Setiap kali 6 meter potong lembu. Wah, itu kalau ada Pak Santoro di sana jadi gulai semua. Tiap kali 6 meter potong lembu. 6 meter jalan lagi potong lembu lagi. Wah, jadi sate, jadi gulai, jadi apa lu sudah. Komplit dah saudara. Sampai Yerusalem orang pesta semua. Sampai begitunya loh, Daud itu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Sampai begitu. Kalau saudara perhatikan semua yang mereka lakukan, Daud sama orang Israel sama. Cara yang pertama sama cara yang kedua. Menari-nari, bernyanyi, bersorak, diiringi kecapi, diiringi sangkakala, bersorak-sorai. Sama. Tapi beda yang kedua. Yang pertama mereka lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Gak diberkati sama Tuhan. Yang kedua menyenangkan hati Tuhan. Diberkati sama Tuhan. Luar biasa. Ya. Saudara, diceritakan sampai Daud, cara yang pertama, cara yang salah itu dia ngerti, begitu Tuhan marah, dia ngerti. Sampai Daud marah, takut, sampai tidak jadi membawa ke Yerusalem, sampai dibawa menyimpang ke rumah Obed-Edom. Karena apa? Karena Daud ngerti. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak diberkati sama Tuhan. Tapi yang kedua, Daud ngerti. Dan itu menyenangkan Tuhan. Makanya Tuhan berkati. Ayat yang terakhir. Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara perhatikan ini. Tuhan selalu bilang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Saudara, ini penting loh saudara. Kita sudah baca ini mungkin puluhan kali, ratusan kali. Tapi berapa banyak dari antara kita merespon ini dengan segenap. Segenap artinya 100%. Tidak kurang 1%. Kenapa? Kok Tuhan bilang segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan, segenap akal budimu? Ya karena Tuhan bisa lihat itu semua di dalam kita. Dia lihat hati, pikiran, dan kekuatan kita semua. Tuhan tahu. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh, kalau nggak 100% sama Tuhan, itu pun juga Tuhan tahu. Karena itu Tuhan berkata apa? Segenap. Ini perintah saudara. Artinya ketika saudara mengasihi Tuhan dan berusaha menyenangkan Tuhan sepenuh hati saudara, sungguh-sungguh, Tuhan senang. Tuhan disenangkan. Kalau cuma sekedar asal, oh no. Ingat tadi yang saya katakan ya, Tuhan punya standar moral terhadap umatnya dan diperlakukan dengan ketat. Semoga apa yang saya bagikan hari ini boleh memberkati kita semua dan mengingatkan kita semua bahwa kita mesti mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati kita. Amin.